Baiklah, selamat sore ya, semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah aplikasi akuntansi 1. Hari ini kita lanjutkan lagi pembahasannya, yaitu kita sekarang masuk ke dalam proses transaksi yang terjadi ya di UD, Dewata Komputer ya. Jadi selama bulan Januari. Jadi di sini tanggal 1 ya. Kita bisa lihat tanggal 1 Januari 2016 perusahaan dirasa perlu untuk mengambil uang tunai dari Bank BNI sebesar 2 juta untuk dimasukkan ke dalam kas perusahaan. Dan dari data ini kemudian kita inputkan datanya ke dalam program MyOpnya ya. Nanti kalian bisa klik banking, kemudian pilih spend money. Kemudian kita, nah ini untuk teks inklusifnya jangan dicentang ya, jangan dicentang. Kemudian kas yang digunakan ya, yang di sini adalah Bank BNI. Jadi kalian ubah ya, nanti kalian klik anak panah warna birunya, kemudian pilih Bank BNI, kemudian use account. Kemudian kita inputkan ya, untuk Bank BNI awalnya 55 juta ya. Jadi tanggalnya ya, jadi tanggal transaksinya di sini ya, tanggal 1 Januari 2016 ya. Dengan total amount-nya itu adalah sebesar 2 juta ya. Jadi 2 juta. Jadi memonya diisi pengisian kas kecil ya. Pengisian kas kecil. Kemudian akun yang kita hubungkan di sini adalah akun kas ya. Akun kas. Kemudian masukkan total transfer ya, yang dilakukan itu adalah sebesar 2 juta ya. Dan jika sudah, nanti klik tombol recordnya ya. Kemudian tanggal 2 ya, tanggal 2 di sini ya. Jadi UD Dewata ya, Dewata Komputer itu membeli ya, membeli barang dagang ya secara kredit di PT Nusantara. Dan dari data ini kemudian kita masuk ke dalam menu purchase ya. Ini bisa di cancel. Kemudian kita pilih purchase ya. Kemudian enter purchase. Kemudian, nah di sini teks inklusifnya ini jangan dicentang ya. Kita masukkan nama suppliernya PT Nusantara. Jadi kalian klik anak panah warna birunya, kemudian pilih PT Nusantara. Kemudian pilih use supplier. Nah, selanjutnya dibuat tanggalnya ya. Jadi tanggal transaksinya di sini berdasarkan di kasusnya yaitu tanggal 2 ya. Tanggal 2. Jadi pada tanggal 2 di sini ada 10 unit ya Asus dan 10 unit Lenovo ya. Jadi kita masukkan tanggal 2 ya. Tanggal 2 Januari 2016. Yang pertama itu ada 10 unit ya, Asus ya. Dan di dalam menginput di sini ya, klik di sini ya, bill-nya, kemudian ketik 10 ya. 10, kemudian tekan tombol tab di keyboard ya. Tab lagi. Nanti akan muncul pilihan tab lagi ya. Nah, sesuaikan dengan di kasusnya ya. Nah, di kasusnya ini tanggal jumlah unit yang dibeli itu adalah 10 unit, yaitu Asus ya. Jadi kita pilih Asus dengan kode ASX200 ya. Jika sudah use item. Kemudian masukkan ya. Masukkan harga satuannya. Jadi harga satuannya di sini adalah sebesar 3 juta ya.
Kemudian dikenakan pajak pertambahan nilai ya 10%. Kemudian yang kedua ada Lenovo ya. Kita bisa lihat di kasusnya ada 10 unit ya. Jadi 10 unit Lenovo ya, tekan tombol tab di keyboard, tab terus ya. Tekan tab lagi. Nah, di sini akan muncul nanti pilihan ya. Pilihan apakah Asus atau Lenovo ya. Jadi yang kita pilih tentunya Lenovo ya. Jika sudah klik use item. Tab lagi ya, tekan tombol tab lagi di keyboard. Kemudian masukkan harga satuannya yaitu 3.400.000. Ya, 3.400.000. Jadi totalnya 34 juta ya. Dan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% ya. Jadi total keseluruhan ya, total keseluruhan tagihan sebelum pajak ya, itu sebesar 64 juta tanpa dikenakan biaya ongkos kirim atau freight ya. Dan pajaknya di sini nilainya adalah 6.400.000 ya. Itu didapatkan dari 64 juta dikali ya, 64 juta dikali 10% ya. Dan di sini supaya RP-nya tidak kelihatan ya. Nah, kita setting setup, kemudian pilih preference, kemudian pilih Windows ya. Nah, di sini kita jangan dicentang juga pada bagian check spelling-nya ya. Pada report and form, nah ini sudah tidak dicentang. Nah, di sini juga ya di Windows-nya show currency symbol in Windows, ini tidak usah ada dicentang ya. Klik OK. Kemudian nah, selanjutnya ini sudah ya. Nanti totalnya ditambah pajaknya ya, 64 juta ditambah 6.400.000 itu hasilnya 70 juta ya. 400.000 ya. 64 juta ditambah 6.400.000. Itu hasilnya 70.400.000. Karena di sini pembelian secara kredit tanpa uang muka, jadinya pay today-nya dikosongkan saja ya. Jika sudah, klik tombol record-nya. Kemudian pilih no ya. Selanjutnya tanggal 4 ya, diterima sebagai pelunasan piutang dari toko Nirwana dan langsung ditransfer ke Bank BNI sebesar 1 juta ya. Dari data ini, nah kita keluar dulu dari menu sales ya. Kita masuk ke dalam, maaf, dari menu purchase ya. Kita masuk ke menu sales ya. Karena di sini pembayaran piutang ya. Jadi kita gunakan menu receipt payment ya. Pilih sales kemudian receipt payment ya. Dan di sini kita bisa lihat langsung ditransfer ke Bank BNI ya. Berarti kas yang digunakan adalah Bank BNI ya. Kemudian masukkan nama customernya yaitu toko Nirwana ya. Nah, klik panah warna birunya, pilih toko Nirwana, kemudian use customer ya. Kemudian masukkan tanggalnya ya, tanggal 4 ya, tanggal 4 Januari 2016 ya. Jadi di sini nah, di sini nilainya adalah sebesar 1 juta ya. Ini artinya di sini mengangsur ini toko Nirwananya ya. Karena tagihan total keseluruhan dari data yang kita lihat di sini adalah nilainya 2 juta. Sekarang toko Nirwananya pada tanggal 4 Januari 2016 membayar 1 juta, berarti nanti utangnya lagi, piutangnya sisa lagi 1 juta ya. Kemudian pada bagian amount applied-nya kita buat 1 juta ya. Karena total pembayaran yang dilakukan oleh toko Nirwana itu adalah sebesar 1 juta ya. Kalian klik aja sekali pada amount applied-nya 1 juta ya. Jika sudah, klik tombol record-nya. Selanjutnya ada tanggal 5 ya. Tanggal 5 Januari 2016 ya.
dikembalikan sebagian barang yang dibeli pada tanggal 2 Januari 2016 berupa 3 unit Asus ya dan 2 Lenovo ya. Dan dari data ini kemudian kita bisa lihat pada tanggal 2 ya. Nah, di sini UD Dewata Komputernya akan mengembalikan ya barang yang sudah dibeli ya pada tanggal 2 ya. Dan dari data ini kemudian kita importkan data transaksinya ke dalam program IOP-nya. Nah, ini bisa dikeluarkan dulu, klik cancel. Kemudian karena di sini retur pembelian berarti kita gunakan purchase ya, menu purchase, kemudian enter purchase. Kemudian masukkan nama suppliernya ya. Jadi nama suppliernya di sini adalah PT Nusantara ya. Jadi kita pilih, klik ya, panah warna birunya, pilih PT Nusantara, kemudian use supplier. Kemudian masukkan tanggalnya. Untuk tanggal returnya ini dilakukan pada tanggal 5 ya. Tanggal 5 Januari 2016 ya. Kemudian pada jumlah quantity ya atau jumlah unit yang dikembalikan kepada pihak supplier ya, yaitu yang pertama ada 3 unit ya. Berarti kita buat min 3 karena retur ya. Min 3, kemudian tekan tombol tab di keyboard ya, tab sekali lagi ya. Selanjutnya pilih item yang dikembalikan ya, yaitu Asus ya. Nah, di sini Asus X200MA ya. Kita klik use item, kemudian tab lagi di keyboard, tekan tombol tab di keyboard, maka otomatis akan muncul harga satuannya ya, 3 juta. Selanjutnya 3 juta kali 3 juta jadinya min 9 juta ya. Min 3 dikali 3 juta ya, jadinya min 9 juta. Kemudian yang kedua yaitu ada 2 Lenovo. Kita buat min 2 ya karena retur ya, retur pembelian. Kemudian kita tekan tombol tab di keyboard ya, tab lagi sampai muncul pilihan seperti ini ya, yaitu pilihan produk yang akan dikembalikan ya. Ada Asus dan Lenovo. Yang kedua yaitu Lenovo ya, use item ya. Kemudian masukkan harga satuannya 3.400.000 berarti min 2 dikali min 2 dikali 3.400.000 ya. Hasilnya min 6.600.000. Jadi total keseluruhan ya, nilai returnya, nilai bukunya itu adalah min 15.800.000. Begitu juga pajak dikembalikan ya, pajak tambah nilai yaitu sebesar min 1.580.000. Jadi total keseluruhan ditambah pajaknya yaitu jadinya min 17.380.000 ya. Pada jurnal memonya kita buat retur pembelian ya. Retur pembelian di PT Nusantara ya. Jika sudah, klik tombol recordnya. Nah, tahap berikutnya kita lihat pada bagian data retur ya, baik itu retur pembeliannya ya. Nah, klik register, kemudian pilih return and debit ya. Nanti akan muncul data seperti ini ya. Nanti data ini mengindikasikan bahwa terjadi retur pembelian ya. Kemudian kita punya dua pilihan ya. Di sini ada receive refund dan apply to purchase ya. Berarti jika receive refund ini berarti pihak supplier akan mengembalikan ya, akan membalikan uangnya karena tidak dapat menukarkan produk yang sudah dikembalikan ya. Yang kedua ada apply to purchase ya. Apply to purchase di sini artinya produknya saja yang dikembalikan tapi tanpa memberikan ganti rugi berupa uang ya. Nanti diganti berupa barang ya, bukan berupa uang ya. Karena diganti berupa barang, nanti kita pilih apply to purchase ya. Nanti klik apply to purchase. Kemudian di sini akan kelihatan nilainya, berapa nilai returnya ya. Nilai returnya ya sebesar 17.380.000 ya. Kemudian tanggalnya disesuaikan dengan di kasusnya itu ya.
Jadi kasusnya di sini tanggal 5 Januari ya. Jadi kita buat tanggal 5 Januari 2016 ya. 2016. Dan di sini tentunya yang dipilih ya. Yang dipilih adalah ya, di sini kan ada 2 transaksi ya. Jadi statusnya open ya, berarti belum dilunasi ya. Berarti kita gunakan transaksi tanggal 2 ya, karena di sini pada tanggal 5 itu terkait dengan transaksi tanggal 2 ya. Sehingga tanggal 2-nya kita klik pada bagian amount applied-nya, yaitu sebesar 17.380.000 ya. Dengan total utangnya sebesar 70.400.000 dikurangi 17.380.000. Nanti hasilnya itu segitu, hasil sisa dari hutang UD Dewata Komputer di PT Nusantara ya. Dan jika sudah sesuai dengan datanya, silahkan klik tombol recordnya. Kemudian selanjutnya dibayar utang dagang ya, dibayar utang dagang atas pembelian tanggal 2 Januari dengan menggunakan dana Bank BNI ya. Ya. Jadi di sini dibayar lunas ya oleh UD ya, Dewata Komputernya ya. Berarti karena di sini pelunasan utang, maka kita klik close. Kemudian ini close juga ya. Nanti gunakan paybill ya untuk membayar lunas maupun mengangsur ya utang dagang ya. Nah, klik paybill, kemudian akun kas yang digunakan adalah Bank BNI ya. Kita lihat saldonya untuk Bank BNI di sini nilainya masih 54 juta ya. 54 juta. Dan tentunya kita buat ya dari pihak supplier ya. Nah, kita inputkan data suppliernya ya. Data suppliernya yaitu kita inputkan PT Nusantara ya. PT Nusantara, jadi tanggalnya tanggal berdasarkan di kasusnya tanggal 8 ya. Jadi kita buat tanggal 8 Januari 2016 ya. Dengan totalnya ya, total tagihannya itu yaitu sebesar, nah di sini kita bisa lihat ya, total tagihan pada tanggal 2 ya yang masih tersisa ya, tanggal 2 ya. Kalian fokus pada tanggal 2, jangan tanggal 1 ya. Karena transaksinya di sini tanggal 2 ya. Jadi tanggal 2-nya, jadi sisa utangnya itu adalah sebesar 53.020.000 ya. Jadi di sini berdasarkan kasus tanggal 8 di sini dia akan membayar lunas semuanya ya. Sehingga pada amount-nya kita buat nilainya 53.020.000 ya. Kemudian pada amount applied-nya ya di sini dibuat ya, klik aja sekali ya. Dengan nilai 53.020.000 ya diisi ya. Kemudian jika sudah, pastikan out of balance-nya 0 ya sebelum mengklik tombol record-nya. Dan jika sudah, klik tombol record-nya. Nah, selanjutnya transaksi berikutnya yaitu tanggal 10 ya, tanggal 10 Januari 2016 ya. Di sini perusahaan yaitu UD Dewata Komputer menjual barang dagang secara kredit pada toko Diva ya. Berupa Asus sebanyak 30 unit dengan harga jual 4 juta ya. Sehingga dikalikan 30 dikali 4 juta hasilnya 120 juta. Selanjutnya yang kedua ada 10 unit dikali 4.400.000 itu hasilnya 44 juta ya. Dan kita akan, karena di sini transaksi penjualan, maka kita gunakan menu sales ya. Nah, ini di cancel, kemudian klik sales, kemudian enter sales. Kemudian untuk bagian ini teks inklusifnya jangan dicentang ya.
Kemudian nanti masukkan data customer-nya ya. Data customer-nya di sini toko Diva ya. Jadi customer-nya kita hubungkan ke toko Diva ya. Nanti double klik aja ya, klik panah-panah biru, double klik toko Diva-nya ya. Kemudian masukkan tanggal transaksinya, tanggal 10 ya, 10 Januari 2016. Kemudian masukkan data kuantitinya yang dijual. Yang pertama ada 30 unit ya. Nanti klik di sini ya, klik buat 30, tekan tombol tab lagi ya. Kemudian klik Asus ya, karena di sini Asusnya ya, karena dijual Asus yang pertama sebanyak 30 unit. Kemudian harga satuannya itu yang harga jualnya ya, per unitnya 4 juta ya. Sehingga totalnya 30 dikali 4 juta itu hasilnya 120 juta ya. Nanti ditambah pajak pertambahan nilai. Kemudian yang kedua ada 10 unit ya, 10 unit Lenovo ya. Lenovo harga satuannya atau harga jualnya per unit 4.400.000. Jadi totalnya 44 juta ya. Sehingga total keseluruhan sebelum pajak ya, itu nilainya 164 juta ya. Ditambah pajak 16.400.000 ya. Kemudian totalnya 180.400.000 ya. 16.400.000 ini datangnya dari 164 juta dikali 10% ya. Hasilnya 16.400.000 ya. Untuk 180 ya. Nah ini perbesar 180.400.000 ini datangnya dari 164 juta ditambah 16.400.000 ya. Hasilnya 180.000 ya. Karena pembelian secara kredit maka di P2D-nya dikosongkan ya. Ini sales ya, biarkan secara default. Jika sudah, klik tombol record-nya. Ya, silakan klik tombol record ya. Selanjutnya kita masuk ke transaksi berikutnya ya, tanggal 11 ya. Tanggal 11 di sini diterima pengembalian sebagian barang dagang yang dijual pada tanggal 10 Januari 2016 berupa 4 unit Asus X200MA KX636 ya, dan 2 unit Lenovo IdeaPad G404591D ya. Dan di sini tentunya kita hubungkan ke data customer-nya dulu, yaitu toko Diva ya. Jadi kita klik panah birunya, lalu di sini ada toko Diva, double klik ya. Kemudian masukkan tanggal transaksinya. Tanggal transaksinya tanggal 11 Januari ya, 2016 ya. Kemudian karena di sini pengembalian ya, ada yang pertama itu 4 unit ya. Jadi di sini kita buat min 4 ya. Min 4 ya. Min 4, kemudian item number-nya kita masukkan Asus ya. X200MA KX636 ya. Tekan tab lagi di tombol keyboardnya, kemudian double klik Asusnya ya. Kemudian masukkan harga satuannya ya. Harga satuannya itu adalah 4 juta ya. Jadinya min 4 dikali ya 4 juta ya. Itu hasilnya min 16 juta ya. Kemudian yang kedua ada 2 unit ya. 2 unit Lenovo. Berarti kita buat min 2. Min 2 di sini yaitu Lenovo ya. Lenovo dengan harga satuannya 4.400.000 ya. 4.400.000 harga jualnya kita inputkan ya. Sehingga nah di sini ya. Jadi sesuai dengan harga jualnya ya. Jadinya min 2 dikali 4.400.000 itu hasilnya min 8.800.000 ya. Nanti ditambah pajak pertambahan nilai. Jadi total keseluruhannya di sini yaitu nilainya min 24.800.000.
Kemudian pajaknya ya, pajak yang dikembalikan yaitu sebesar min ya, min 2.480.000, berarti nanti total keseluruhannya jadinya min 27.280.000 ya. Nanti dibuat di sini di jurnal memonya supaya retur penjualan ya, supaya jelas ya di Tokodiva ya. Siapa tahu terjadi kesalahan penginputan data transaksi ya. Dan di sini price-nya pastikan ya 4 juta, di bawahnya 4.400.000 ya. Totalnya 27 juta ya, min 27.280.000. Jika sudah, klik tombol berikutnya. Selanjutnya langkah berikutnya ya, kita lihat pada bagian register ya, pada return and credit ya. Nah, Bapak ulangi ya, klik register, kemudian pilih return and credit ya. Di sini ada Tokodiva mengembalikan produk kepada UD Dewata Komputer dengan nilai sebesar 27.280.000 ya. Nanti kalian klik apply to sell ya, sama ya. Di sini ada dua tombol, ada pay refund dan apply to sell ya. Pay refund di sini artinya dari pihak UD ya, Dewata Komputer akan membalikan uang atas pembelian barang dagang yang dilakukan oleh Tokodiva. Namun jika UD Dewata Komputer akan membalikan ya, produk yang rusak itu dengan produk yang baru, itu kita klik apply to sell ya. Nanti kalian klik apply to sell ya. Di apply to sell nanti akan ada data transaksi seperti ini ya. Nanti data customer-nya yaitu Tokodiva dengan total nilai retur penjualan yang dilakukan ya. Itu nilainya adalah sebesar 27.280.000 ya. Tanggalnya di sini tanggal berapa tadi? Tanggal 11 ya. Kita ganti tanggal 11 Januari 2016 ya. Nah, di sini kita buat pada memonya yaitu retur penjualan ya. Retur penjualan di Tokodiva ya. Di sini ada dua transaksi ya. Pasti kalian bingung transaksi mana yang digunakan. Jadi kita mengacu pada kasusnya ya. Jadi pada kasusnya di sini pada tanggal 11 ya, diterima pengembalian sebagian barang dagang yang dijual pada tanggal 10 Januari. Berarti kita fokus kepada data 10 Januari 2016 ya. Nah, di sini openingnya atau Tokodiva memiliki utang di UD Dewata Komputer itu sebanyak 180.400.000. Kemudian ada retur ya. Retur penjualan 27.280.000, nanti akan tentu akan berkurang utangnya utang dari Tokodiva-nya di UD Dewata Komputernya ya. Karena di sini 27 juta ya 280.000, berarti di amount applied-nya pada tanggal 10 Januari 2016 kita harus buat juga sebesar 27.280.000 ya. Pastikan obelannya 0 ya. Nanti kalian klik sekali di sini, kemudian tekan tombol tab di keyboard sekali. Jika sudah, klik tombol berikutnya. Dan di sini sudah tidak ada data lagi ya untuk retur. Kemudian selanjutnya klik close, kemudian cancel. Selanjutnya, tanggal berikutnya atau kasus berikutnya diterima cek Bank Mandiri dengan nomor RCA 23456 untuk pelunasan piutang atas penjualan pada tanggal 10 Januari 2016 ya. Jadi kita lihat pada tanggal 10 Januari itu perusahaan menjual. Jadi UD Dewata Komputer menjual barang dagang secara kredit di Tokodiva. Sekarang Tokodiva-nya akan melunasi tunggakannya di UD Dewata Komputernya. Tentunya kita dalam hal ini kita akan menerima atau UD Dewata Komputernya akan menerima uang ya, pelunasan utang di Tokodiva-nya ya. Jadi kalian pilih sales, kemudian pilih receipt payment ya. Karena di sini pelunasan piutang ya. Kemudian kas yang digunakan yaitu kas Bank BNI ya. Jadi diterima cek
Bank Mandiri dengan nomor SCK ya. Jadi kasnya masuk ke dalam Bank BNI ya. Jadi Bank BNI masukkan data customernya yaitu toko Diva ya. Double klik ya. Kemudian masukkan tanggal transaksinya ya. Tanggal transaksinya itu tanggal 20 ya. 20 Januari 2016 ya. Jadi total yang dibayar oleh toko Diva-nya ya, kita bisa lihat pada tanggal 10 di sini toko Diva-nya masih memiliki tunggakan pembayaran yaitu sebesar 153.120.000 ya. Berarti kita inputkan datanya di amount receipt-nya itu adalah sebesar 153.120.000 ya. Kemudian di amount applied-nya kita klik sekali, nanti akan muncul angka 153.120.000 ya. Dan jika sudah, klik tombol record-nya. Selanjutnya klik cancel supaya keluar dari menu receipt payment ya. Selanjutnya tanggal 25 ya, tanggal 25 dibeli ya. Nah, di sini dibeli barang dagang dari PT Delta secara kredit dengan perjanjian akan segera dibayar jika barang sudah diterima, ya. Jika barang sudah diterima. Dan di sini tentunya kita masuk ya, karena di sini pembelian masuk ke menu purchase, kemudian enter purchase ya. Kemudian masukkan data suppliernya, klik anak panah warna birunya, kemudian masukkan PT Delta ya, use supplier ya. Cara kedua itu selain double klik bisa menggunakan cara manual use supplier. Kemudian untuk tanggalnya di sini tanggal 25 Januari ya. Januari 2016 ya. Kemudian masukkan jumlah pembeliannya. Yang pertama ada 6 unit ya. 6 unit Asus ya, dimana harganya 3 juta ya. Jadi 6 dikali 3 juta hasilnya 18 juta ya. Selanjutnya yang kedua ada 4 unit ya, 4 unit Lenovo. Jadi nilainya harga satuannya 3.400.000 ya. Jadi 4 dikali 3.400.000 hasilnya 13.600.000 ya. Jadi totalnya secara keseluruhan yaitu nilainya 31.600.000, kemudian ditambah pajak ya 3.160.000 ya. Jadi totalnya jadinya 34.760.000 ya. Karena di sini langsung dibayar ya. Langsung dibayar ya oleh PT Delta ya, karena di sini ada pay today ya. Maka pada bagian di sini kreditnya dihilangkan seharusnya. Dibeli barang dagangan dari PT Delta dengan perjanjian akan segera dibayar pada saat sudah diterima ya. Kita anggap bahwa di sini PT Delta-nya akan melunasi tagihannya langsung ya. Maaf, di sini UD Dewata komputernya ya. Pada saat pembelian ya, pembelian Asus dan Lenovo di sini di PT Delta akan membayar secara tagihannya secara langsung ya. Berarti nanti kita isi ya di pay today-nya itu nilainya itu sebesar total keseluruhan total tagihannya ya. Kita bisa lihat di sini total keseluruhan tagihannya itu adalah sebesar 34.760.000. Berarti karena dibayar lunas pada saat terjadi pembelian, maka di pay today-nya kita isi dengan nilai sebesar nilai total tagihannya, yaitu sebesar 34.760.000. Karena di sini sudah lunas ya, maka balance due-nya di sini 0 ya. Dan jika sudah, kalian klik tombol record-nya. Pilih no ya. Pilih OK ya. Selanjutnya tanggal 27 ya. Nah, di sini dijual barang dagangan kepada toko Nirwana secara cash ya, bukan secara kredit ya. Di sini toko Nirwana secara cash ya.
Berarti nanti di toko nirwananya akan membayar langsung, ya, akan membayar langsung tagihannya, ya, tanpa ada uang muka, tanpa adanya penjualan secara kredit, ya. Nah, di sini toko nirwananya, ya, kita hubungkan ke toko nirwana. Nah, ini keluar dulu, klik cancel, ya, pilih sales, kemudian enter sales, ya. Kemudian masukkan data customer-nya, yaitu toko nirwana, ya. Nah, toko nirwananya sudah, ya. Kemudian kita masukkan, inputkan tanggal transaksinya 27 Januari 2016, ya. Yang pertama ada 5 unit, ya, 5 unit Asus, ya, di mana harga jualnya 4 juta, ya. Kemudian yang kedua ada 5 unit Lenovo, ya, dengan harga satuannya 4.400.000, ya. Dan jika sudah, nah di sini teksnya, ya, yaitu dengan totalnya 42 juta, pajaknya yang harus dibayarkan 42 juta kali 10%, dapatnya 4.200.000. Sehingga total keseluruhan tagihan ditambah pajak, ya, 42 juta ditambah 4.200.000, hasilnya 46.200.000. Karena dibayar langsung, ya, karena di kasusnya ada paid today, ya, karena dibayar langsung, maka pada paid today-nya kita isi dengan total keseluruhan tagihannya, berarti 46.200.000, ya. Berarti di sini toko nirwananya langsung membayar, ya, tanpa adanya uang muka dan tanpa adanya penjualan secara kredit, ya. Dan jika sudah, nanti klik tombol record-nya. Selanjutnya ada kasus berikutnya, ya. Kasus berikutnya yaitu, nah di sini, ya, dibayar berbagai macam biaya dengan menggunakan dana cash, ya. Dana cash. Yaitu ada biaya listrik, ya, biaya listrik, biaya gaji, biaya angkut, ya. Nanti, nah ini klik cancel supaya keluar dari menu sales, kemudian masuk ke menu account, kemudian pilih record journal entry, ya. Kemudian masukkan tanggalnya, tanggal 30, ya, 30 Januari 2016, ya. Di memonya masukkan pembayaran beban, ya, beban. Kemudian kita lihat ada biaya listrik dan air dan telepon, ya. Kita hubungkan ke bagian expense-nya, beban lat, ya. Di sini disingkat, ya, listrik, air dan telepon sebesar 600.000. Kemudian kedua ada biaya gaji, ya. Jadi kita hubungkan biaya gaji, ada beban gaji, ya, senilai 1.100.000. Kemudian ada biaya angkut penjualan, ya. Angkut penjualan itu nilainya 350.000, ya. Lalu kemudian ada beban angkut pembelian, ya. Beban angkut pembelian. Nah, beban angkut pembelian itu nilainya sebesar 650.000. Jadi untuk membayar beban di sini menggunakan kas, ya, kas kecil. Nah, di sini untuk di kasusnya namanya kas, ya. Kita hubungkan ke anak panah birunya, kemudian pilih kas, double klik aja, ya. Kemudian kita taruh datanya di kredit, ya. Jadi total keseluruhannya nilainya 2.700.000, ya. Pastikan obelannya 0, ya. Jika sudah, klik tombol record-nya. Kemudian klik cancel supaya keluar dari menu record journal entry-nya. Kemudian untuk membuat laporannya, yang pertama yaitu laporan laba rugi, ya. Klik report, kemudian pilih profit and loss, ya. Profit and loss accrual, double klik, ya. Kemudian pilih bulan Januari, ya, dan Januari, ya.
Kemudian finishingnya yaitu pilih include account number. Jika sudah, klik display ya. Nah, di sini kita bisa lihat laba bersih ya sebelum pajak itu nilainya 41.300.000 ya. Jika sudah, nanti klik tinggal dicetak ke dalam bentuk PDF ya. Karena ini untuk tugas kalian juga nantinya. Nanti klik send to lalu PDF. Kemudian masukkan, nah di sini sudah otomatis ya, profit and loss accrual ya, spasi min lalu isi nama kalian ya. Kemudian klik save ya. Selanjutnya data berikutnya yaitu neraca ya, standar balance sheet. Double klik. Nah, di sini di bulan Januari ya. Per tanggal 31 Januari 2016, klik finishing ya. Kemudian klik display. Ya. Dan kemudian nanti pilih send to ya. Pilih PDF ya untuk buat laporannya ya dalam bentuk PDF. Nanti diupload di Google Classroom-nya ya. Di sini ada standar balance sheet, kemudian isi nama kalian ya. Jika sudah, klik save ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam cash flow ya. Cash flow-nya ada di banking. Nah, untuk cash flow ada di banking pada statement of cash flow. Double klik cash flow-nya. Kemudian kita pilih bulannya, Januari ya. Finishingnya pastikan include account nomornya sudah dicentang. Kemudian klik display. Kemudian kalian pilih send to ya, PDF lagi. Nah, di sini statement of cash flow, kemudian isi dengan nama kalian. Ya. Isi dengan nama kalian. Dan jika sudah, klik save ya. Lalu klik close ya. Lalu close lagi. Untuk menutup program Mayop-nya ya. Untuk menutup program Mayop-nya caranya file, restore, cancel ya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak tentang proses inputan data transaksi di UD Dewata Komputer plus pembuatan laporannya ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.